Cabang-cabang filsafat. Sidi Ghazalbah mengemukakan bidang permasalahan filsafat terdiri atas yang pertama, metafisika dengan pokok-pokok masalah, filsafat hakikat atau ontologi, filsafat alam atau kosmologi, filsafat manusia, dan filsafat ketuhanan atau teodi. Yang kedua, teori pengetahuan atau epistemologi yang mempersoalkan hakikat pengetahuan, dari mana asal atau sumber pengetahuan, bagaimana membentuk pengetahuan, serta sampai mana batas pengetahuan manusia. Yang ketiga, filsafat nilai atau aksiologi, membicarakan hakikat nilai, di mana letak nilai, apakah pada bendanya atau pada perbuatannya atau pada manusia yang menilainya. Mengapa terjadi perbedaan nilai dan mengapa perbedaan ruang dan waktu membawa perbedaan penilaian. Cabang filsafat terdiri dari dua. Yang pertama merupakan alat yang terdiri dari logika dan termasuk di dalamnya metodologi, dan yang kedua cabang filsafat yang merupakan isi. Cabang filsafat yang merupakan isi dibagi lagi menjadi 9 pokok bahasan. Yang pertama, logika, membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu. Logika terbagi menjadi dua, yaitu logika deduktif, menemukan aturan-aturan yang dapat dipergunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat keharusan, dan yang kedua logika induktif, untuk menarik kesimpulan tidak dari susunan proporsi-proporsi, melainkan dari sifat-sifat seperangkat bahan yang diamati. Adalah ilmu pengetahuan tentang metode dan khususnya metode ilmiah. Yang ketiga, metafisika adalah cabang filsafat mengenai yang ada. Aristoteles mendefinisikan metafisika sebagai ilmu mengenai yang ada sebagai yang ada, yang dilawankan dengan yang ada sebagai yang digerakkan, dan yang ada sebagai yang dijumlahkan. Keempat, epistemologi. Menurut Katsoff, epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan, metode-metode, dan sahnya pengetahuan. Yang kelima, biologi kefilsafatan, membicarakan persoalan-persoalan mengenai biologi, menganalisa pekerjaan hakiki dalam biologi, yang mengenai pengertian hidup, adaptasi, teleologi, evolusi, dan penurunan sifat-sifat. Psikologi kefilsafatan berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang bersifat hakiki dan apa yang ada pada suatu ketika dulu, semuanya merupakan bagian filsafat yang terbagi menjadi dua lapangan psikologi, yaitu psikologi sebagai ilmu dan psikologi kefilsafatan. Antropologi kefilsafatan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tentang manusia dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi, telah melalui penyelidikan yang lama. Sokrates tampil ke depan dengan semboyannya "Kenalilah dirimu sendiri", yang juga membicarakan tentang makna sejarah manusia dan arah kecenderungan sejarah. Selanjutnya, sosiologi kefilsafatan, istilah lain untuk filsafat sosial dan filsafat politik. Di dalam filsafat sosial dan filsafat politik dikemukakan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat masyarakat dan hakikat negara, lembaga-lembaga yang terdapat di dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan negaranya. Selanjutnya adalah etika, dengan tujuan mengemukakan norma-norma untuk hidup dengan baik. Selanjutnya estetika. Dua istilah pokok telah digunakan di dalam kajian filsafat, yakni kebenaran dan kebaikan. Membicarakan definisi susunan dan peranan keindahan khususnya di dalam seni. Filsafat agama tidak berkepentingan dengan apa yang dipercayai, tetapi kepada makna istilah-istilah yang dipergunakan, keruntutan di antara kepercayaan-kepercayaan, bahan-bahan bukti bagi kepercayaan, dan hubungan antara kepercayaan agama dan kepercayaan-kepercayaan yang lain.